Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Monggo silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan juga keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini gimana teman-teman kalian? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Masuk semua. Oke, berarti kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kita mulai yaitu tema sekarang yaitu tema sekarang sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian memahami tentang uang. Ya. Uang yaitu sebagai alat pembayaran. Jadi kalian setiap hari sudah mengenal apa itu uang. Mulai dari kalian sudah kecil, mulai TK sudah mengenal uang. Kalau mungkin barang-barang apapun tidak mengenal, tapi kalau masalah uang mulai kecil sudah tahu. Mungkin banyak anak kecil kalau dikasih uang merah langsung diterima. Tapi kalau dikasih uang yang warna itu yang 5 ribuan coklat nggak mau. Tangannya ada gedung gini. Yang saya tahu seperti itu. Kalau dikasih warna merah langsung diambil. Ya. Nah, berarti apa? Secara nggak sengaja walaupun masih kecil tapi sudah mengenal akan uang. Mengapa alat pembayaran selalu berkembang dari masa ke masa? Oke. Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan juga tidak efisiennya barter dan juga uang komoditas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Mbak. Karena perubahan zaman itu semakin hari itu semakin meningkat. Sekarang udah ada uang e-money, uang teknologi yang uang digital yang tinggal tap aja, tinggal cuma bawa HP aja tanpa bawa nggak teknologi. Yang susahnya itu kalau kita kehilangan HP ya. Iya. Apalagi isinya itu banyak itu ya. Iya, yang semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Apakah kalian sudah menggunakan alat pembayaran modern? Sudah. Ya. Contohnya apa? Oke. Contohnya uang yang biasa kita gunakan sebagai alat tukar-menukar dengan barang ataupun jasa. Oke. Setelah itu? Oke, Mbak. E-money. E-money ya. Dan juga kartu kredit atau biasa yang kita sebut ATM. ATM bisa, kartu bisa. Sudah itu aja ya. Oke. Pintar semua ya, anak-anak. Iya, semua. Semua. Tapi semua bahasa kita. Materi berikutnya, karena ini kita membutuhkan kalian untuk mengambil speaker tentang akan uang. Jadi kita selalu dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan uang karena uang itu adalah apa? Kebutuhan pokok kita. Tanpa ada uang kita tidak bisa membeli apapun yang kita butuhkan. Tapi bukan berarti uang adalah segala-galanya. Kadang ada yang mengatakan uang segala-galanya, belum tentu. Kadang ada juga orang yang kaya tapi tidak bahagia. Meskipun uang berlimpah tapi tidak bahagia. Kita Yang pertama adalah kasih. Oke, silakan diperhatikan video ini.
dampak dari meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di desa. Peningkatan aktivitas perekonomian ini didukung dengan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seperti transportasi, perindustrian, dan pembayaran yang aman dan efisien. Sarana sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam memperlancar kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun dunia usaha. Transaksi melalui sistem pembayaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan cara masyarakat dalam melakukan pembayaran, mulai dari cara pembayaran konvensional seperti menggunakan uang tunai sampai dengan alat pembayaran non-tunai seperti cek atau bilik giro dan cara elektronik yang syarat dengan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran non-tunai memerlukan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk memindahkan dana dari satu pihak ke yang lain secara aman dan efisien. Beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah penguatan dan interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran agar layanan sistem pembayaran semakin mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sistem pembayaran yang aman dan efisien dari Bank Indonesia untuk Indonesia. Sudah ya, tadi sudah dilihat apa yang ada di dalam sebuah video tentang pembelajaran alat transaksi pembayaran. Ya, Alat pembayaran modern dapat itu menggunakan kartu kredit, lalu Ya. e-money sama ATM. oke, pinter. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Infrastruktur lebih modern. Oke. Ya, apa lagi? Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai operator, afiliator, dan perizinan dan pengawasan. Oke, oplos buat temen saya semua. Dari fungsi dari sebuah Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Jadi dari Bank Indonesia ya, dari Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Oke, silakan sekarang ada LKPD. Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Sesuai yang sudah dibagi kemarin. Oke, silakan. Ini ya, ada beberapa gambar, silakan diamati, kemudian silakan dikerjakan. Kalau kurang paham bisa langsung tanya ke saya.
studi kasus 1 yaitu apa? Transaksi dengan uang elektronik di Indonesia masih tergolong rendah. Volume transaksi non tunai di tanah air terus meningkat, tetapi rasio transaksinya masih kecil dibandingkan pembayaran tunai, yaitu kurang lebih dari 1%. Hal ini berbanding berbalik dengan transaksi non tunai di saat ini jumlah kartu uang elektronik yaitu e-money yang kalau sudah silakan buat PPT atau apa. Dilihat sekalian, setiap kelompok ada ya. Oke, siap. Bisa pakai HP, pakai tulis tangan, kemudian ada yang pakai HP jadi kerjasama lebih enak, lebih cepat, bisa. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. PPT itu selain pakai Canva bisa pakai apa? Ada Gamma. Pernah ya? Kalau pakai Gamma kan enak juga ya. Silakan yang presentasi pertama. Kelompok satu, oke. Bisa dikirimkan ke WA dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem uang sebagai alat pembayaran, yang dimana materi pertama sudah dipaparkan oleh Bu Titin tadi. Nah, untuk pertanyaan studi kasus pertama ini, poin A, bagaimana solusi dari kemasan di atas? Sebelumnya kita bacakan kembali studi kasusnya, di mana transaksi dengan uang elektronik di Indonesia masih tergolong rendah. Volume transaksi non tunai di tanah air terus meningkat, tetapi rasio transaksinya masih kecil dibandingkan pembayaran tunai, yaitu kurang dari 1%. Hal ini berbanding terbalik dengan transaksi non tunai di Malaysia yang mencapai 27%. Saat ini jumlah kartu uang elektronik atau e-money yang berada di Indonesia mencapai 30 juta kartu. Namun volume transaksi masih kecil, sekitar 5 triliun rupiah dalam setahun terakhir, kata Deputi Direktur Program Elektronikasi dan Keuangan Inklusif Indonesia, Ricky Satria, 1 November 2012. Nah, poin pertanyaan pertama yang A, bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Solusi dari permasalahan di atas yakni berasal dari peran pemerintah terkhusus Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Indonesia yang mencakup beberapa peran dalam kegiatan ekonomi negara. Di mana solusi yang dapat kami tawarkan yakni Bank Sentral dapat melakukan cek akurasi akun di mana berfungsi untuk menyeleksi akun yang tidak digunakan. Dengan itu volume transaksi non tunai seimbang dengan rasio transaksinya. Jadi yang dimaksud adalah semisal akun yang tidak terlalu banyak melakukan kegiatan transaksi itu diseleksi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia untuk dihanguskan. Itu jadinya untuk akun yang bisa
menjalankan transaksi itu akun-akun yang sering menjalankan transaksinya gitu. Jadi lebih diprioritaskan kepada akun-akun yang biasanya digunakan untuk transaksi. Jadinya untuk volume transaksi dan rasio transaksinya itu seimbang dengan banyaknya akun-akun e-money-nya gitu. Contohnya, poin C, jelaskan apakah Indonesia sudah siap menggunakan uang elektronik? Jawaban dari kami yaitu Indonesia sudah siap menggunakan uang elektronik, tapi masih perlu ditingkatkan di beberapa aspek seperti peningkatan keamanan dan penyebaran infrastruktur. Contohnya peningkatan keamanan itu sudah kita ketahui flashback untuk beberapa kasus belakangan ini kan banyak, semisal hacker atau yang menghack akun-akun uang kita gitu kan. Contohnya kayak semisal penyebaran undangan dari file terus kita buka lalu tiba-tiba saldo kita hilang, itu perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah Indonesia dari sistem keamanannya. Kedua, penyebaran infrastruktur ya contohnya seperti mesin ATM itu tadi harus lebih efisien untuk digunakan dan lebih cepat. Dari apa? Kita sebagai remaja yang mungkin kan sudah mengakses handphone kan, kita juga sudah pasti lebih cepat mengetahui informasi. Kita tidak perlu menunggu bagaimana datangnya sosialisasi tersebut. Kita ajak aja orang tua kita tunjukkan ke mereka, ini loh bu caranya sosialisasi, ini loh bu caranya pembayaran uang tunai. Jadi ibu kita tidak perlu menunggu sosialisasi tersebut. Terima kasih. Ya, silakan. Yang pertama tadi kan disebutkan membuat peraturan kepada semua wirausaha untuk menyediakan alat pembayaran non tunai. Nah, seperti contoh tadi kan untuk pedagang sayur keliling kan bisa digunakan untuk non tunai. Dan untuk yang selanjutnya, tolong. Nah, itu kan. Jadi apakah itu disebut barter? Tahu nggak? Barter. Menurut kami itu dapat disebut barter karena barter juga kan dapat digunakan melalui penukaran barang dan atau jasa. Oke, sudah ya. Terima kasih, aplaus buat kelompok. Selanjutnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa kalian semua paham tentang alat pembayaran. Jadi di Indonesia masih ternyata ada beberapa masyarakat yang belum siap menggunakan ya aplikasi yang berbasis apa? Atau uang elektronik atau e-money. Karena kita di Indonesia itu kita bukan wilayah atau negara yang satu lingkup, tapi kita ini apa? Di wilayah yang beberapa pulau. Contoh Papua, Sulawesi, itu kan termasuk berkepulauan ya. Sehingga kita kalau namanya menggunakan semua aplikasi e-money itu ujian. Sehingga tetap pemerintah berusaha keras yaitu menggunakan yaitu tadi dengan kata teman kalian mengumpulkan beberapa orang penting untuk apa sosialisasi. Selain itu yaitu juga menggunakan YouTube ya. Kemudian juga menggunakan beberapa metode gimana caranya pemerintah berusaha mengenalkan aplikasi-aplikasi yang terbaru tergantung dari masyarakatnya menggunakan apa tidak. Untuk masyarakat Indonesia masih minim sekali karena tadi itu yang pertama karena apa? Negara kita adalah negara kepulauan sehingga tidak maksimal menggunakan aplikasi ini. Oke, aplaus buat semuanya. Luar biasa kalian, berarti sudah paham apa itu? Yang bermakna, yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Untuk mengetahui nilai. Untuk mengetahui nilai. Ada lagi? Untuk menukar barang. Untuk menukar barang. Oke, tidak. Materi apa yang sudah bisa kalian pahami dari barusan kita jelaskan atau kita presentasikan? Oke? Alat-alat pembayaran.
tentang alat pembayaran. Oke. Berikutnya, apakah cara belajar perlu ditingkatkan lagi dari segi Sangat perlu. sangat perlu. Karena untuk pengetahuan masyarakat supaya kita bisa memahami perkembangan di mana. Oke, good job. Berikutnya, apakah hambatan yang dialami dalam pembelajaran? Ngantuk. Oh, ada yang ngantuk ya. Karena suasananya hening, Dingin. terus dingin, Kan pagi-pagi hujan. pagi-pagi hujan, jadi ngantuk ya. Iya, jadi nyaman kayak Oke. Tapi nggak masuk. Iya. Sobat. Oke, pembelajaran kali ini sangat luar biasa. Ada satu kali lagi saya ingin menguji kalian, kemampuan kalian. Saya kasih waktu 2 menit saja menguji kemampuan kalian. Bagaimana kalian paham nggak tentang tulisan yang kalian presentasikan? Waktunya 2 menit aja karena hanya 5 soal saja. 1 menit juga bisa. Ada 3 kelompok membuat infografis, ada 2 kelompok membuat silakan nanti tentukan. Udah ya, ada yang perlu ditanyakan lagi? Isi mini vlognya itu dari apa coba? Dari materi selanjutnya nanti saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Udah ya? Oke. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan prafaraturus majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sampai rumah dengan selamat. Tidak boleh kemana-mana, langsung pulang. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi